Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husen. Saya dengan NIM 37. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul saya, yaitu pengaruh jual beli mobil terhadap marketplace di sosial media. Nah, apa aja di latar belakangnya, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi digital dapat mengubah cara masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, termasuk dalam membeli dan menjual kendaraan. Dulu transaksi jual beli lebih sering dilakukan secara langsung di showroom atau di dealer resmi. Namun kini tren di sosial media tersebut mulai bergeser ke dunia digital dengan munculnya marketplace di sosial media, yaitu seperti Facebook, Instagram, lalu TikTok. Tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga dijadikan platform untuk memasarkan dan melakukan transaksi. Platform marketplace di sosial media memberikan kemudahan bagi penjual untuk mempromosikan mobil dengan jangkauan yang lebih luas, seperti antar transaksi antar jual beli atau negosiasi maupun kredit itu bisa. Namun platform marketplace di media sosial memberikan kemudahan bagi penjual untuk mempromosikannya. Nah, di sisi pembeli, mereka juga bisa mendapatkan informasi mengenai mobil, dicari dengan cepat dan membandingkan harga dan berinteraksi langsung dengan penjual. Lalu untuk tren jual beli mobil di sosial media semakin menarik perhatian karena dapat memengaruhi perkembangan marketplace digital. Dengan semakin banyak transaksinya, marketplace di sosial media bisa membentuk ekosistem baru yang memacu pertumbuhan digital. Namun di balik peluang tersebut terdapat beberapa tantangan seperti keamanan dalam transaksi, keaslian informasi, hingga persaingan yang semakin ketat antar penjual. Itu kalau semisal di marketplace. Nah, lalu dengan kondisi seperti itu, kita juga harus penting ya untuk lebih mempelajari dampak jual beli mobil tersebut terhadap perkembangan marketplace di sosial media, baik peluang maupun tantangan, agar dapat memahami aktivitas serta dampaknya terhadap tingkah laku konsumen dan dinamika pasar digital saat ini. Nah, lalu ada juga namanya permasalahannya. Di perumusan permasalahannya itu, nah yang pertama apa saja? Yang pertama itu konsumen, produsen, bagaimana perkembangan transaksi jual beli mobil melalui platform pasar sosial media. Itu harus dari pihak produsen harus bisa memasarkannya dengan baik. Lalu yang kedua itu tantangannya, itu perumusan masalahnya apa saja hal-hal yang mendorong masyarakat memilih jual beli mobil lewat pasar di media sosial dibandingkan cara tradisional. Nah, itu kalau saran dari saya itu seperti kita harus menaturalisasikan bagaimana cara kita memasarkannya. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh transaksi jual beli mobil terhadap tingkat kegiatan pertumbuhan dan platform pasar di media sosial. Nah, lalu yang terakhir itu ada apa saja kendala dan hambatan yang muncul saat melakukan jual beli melalui pasar di sosial media.
Nah, setelah menangani perumusan masalah, kita juga ada batasan masalah. Nah, batasan masalah itu tergantung penelitian. Nah, penelitiannya ini hanya fokus pada transaksi jual beli mobil atau kendaraan roda 4, bukan mencangkup kendaraan beroda 2 maupun yang lainnya. Platform yang dilihat dalam penelitian hanya terbatas pada sosial media. Contohnya yang tadi saya sebutkan, yaitu Facebook, Marketplace, Instagram, dan TikTok Shop. Tidak termasuk marketplace belanja online murni seperti Tokopedia dan OLX. Nah, kalau di Tokopedia itu kita pure mencari alat-alat elektronik maupun kendaraan bisa, dan di OLX pun juga bisa. Lalu penelitian ini mengeksplorasi dampak dari transaksi jual beli mobil terhadap pertumbuhan marketplace di media sosial, baik dari segi penjual maupun pembeli. Hal yang dapat meliputi proses transaksi jual beli di sosial media, itu penelitian dilakukan dengan fokus pada penggunaan sosial media di Indonesia. Nah, lalu sehingga hasilnya tidak langsung bisa diterapkan atau digunakan di negara lain. Nah, kita jadi berfokus di marketplace di sosial media yang 3 tadi saya sebutkan: Facebook, TikTok Shop, dan Instagram. Bisa juga menggunakan OLX sama Tokopedia. Lalu untuk manfaatnya itu yang pertama, dari dampak marketplace di sosial media itu memahami bagaimana penjual melalui marketplace sosial media berkembang. Lalu yang